Hai YouTube friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Akila. Hari ini aku kepikiran untuk bikin video yang agak beda dari biasanya. Jadi, beberapa hari yang lalu teman aku yang juga YouTuber juga dan pasti kalian udah pada kenal, Stephanie Rose, ngupload video di channelnya tentang assumption. Jadi, kalau nggak salah reacting to your assumption. Nah, teman aku yang lainnya, Almiranti Vira, juga udah pernah ngupload video dengan tema yang sama. Dan aku tuh kepikiran pas mau nonton punyanya Steph kayak kayaknya seru kalau gue videoin reaksi gue nonton Stephanie ngereaksi assumption kalian, ngerti gak? Jadi kayak reactception. Bukan Steph doang sih, Steph sama Vira maksudnya. Kalau yang Vira sebenarnya sih aku udah pernah nonton, tapi aku nontonnya tuh udah lama waktu dia baru upload. Jadi kayaknya sih udah lupa-lupa karena aku memang anaknya pelupa. Jadi ya nggak apa-apa ya, semoga tetap seru. Aku bakalan tetap nonton punyanya Vira. Kita mulai dari yang punyanya Vira dulu kali ya, yang udah pernah aku tonton. Jadi aku bakalan kayak kasih komentar dan reaksi aku, menurut aku tuh gimana assumption-nya, dan apakah reaksi aku tuh sama dengan reaksinya Vira atau Steph. Wow, jauh sekali ya. Oh, Vira tuh sambil dandan ya? Sambil get ready with me. Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini aku bakal bikin Get Ready With Me plus jawabin asumsi-asumsi kalian tentang aku yang udah aku tanyain di Instagram story aku kemarin-kemarin. Oke, ini sekarang aku sambil baca-bacain asumsi-asumsi dari kalian. Tinggi banget kak. Enggak guys, aku gak setinggi itu. Aku tingginya masih kayak standar rata-rata. Tinggi aku tuh 160 sampai 163. Oke, dia antara itu. Mungkin aku kelihatan tinggi banget di foto karena angle foto aja. Aku suka banget kalau OOTD tuh fotonya agak dari bawah, jadi katanya kita lebih tinggi dan jenjang. Terus asumsi kedua, ini banyak banget yang asumsiin kayak gini. Udah kaya dari lahir, tajir melintir, hidupnya enak dari lahir, nggak pernah susah, pokoknya yang gitu-gitu banyak banget. Aku nggak ngerti kenapa kalian banyak banget yang berasumsi kayak gitu. Bentar aku pause ya, karena aku juga kaget sih banyak yang ngira kayak gitu. Soalnya Vira anaknya humble banget, kayaknya nggak pernah menunjukkan, aku nggak nangkep vibe dia kayak gue orang kaya, gue nggak pernah susah, emangnya lo. Kayak Vira nggak kayak gitu banget anaknya. Jadi aku juga gue juga kaget sih Vira, kenapa orang ngira lo kayak gitu. Sedangkan manusia tuh gak ada yang hidupnya gak pernah susah. Pasti semuanya pernah merasakan susah dalam hidup. Nih guys ya, aku cerita ya ke kalian ya. Sebenarnya aku gak pernah cerita kayak gini. Jadi mamaku tuh kayak kerja single parent. Mamaku yang kerja sendirian, papaku gak kerja karena dia sakit. Jadi enggak guys, hidup gak semudah itu. Hidup siapapun pasti punya masa-masa sulit. Dan namanya seorang ibu kerja sendirian, dia yang kerja itu gajinya gak seberapa dibanding cowok yang kerja. Karena cewek itu biasanya gaji lebih kecil daripada cowok. Kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya, kalian bisa nonton di videonya Vira. Aku bakalan taruh linknya di description box di bawah, karena aku juga kayaknya nggak pantas buat komen. Aku senang banget sih sama hasil aku yang sekarang karena didikan mamaku. Walaupun sebenarnya mamaku tuh ngedidik aku tuh keras banget. Soalnya prinsip mamaku adalah walaupun aku anak tunggal, mamaku nggak mau sama sekali aku jadi anak yang manja. Apalagi sampai bisa keulang kejadian kayak papa aku yang nggak struggling dan gampang nyerah. Vira sama sekali, walaupun anak tunggal, tapi Vira sama sekali nggak manja. Jadi hebat sih orang tuanya Vira ngedidiknya. Kalau misalnya aku mau sesuatu nih, boleh minta itu dan boleh dikasih kalau aku udah nunjukin prestasi. Dan aku tahu aku tuh kayak gue gak bisa deh, gue gak mampu deh. Jadi aku dari SD itu aku udah kerja guys. Bukan karena mamaku pelit buat ngasih aku uang, tapi karena aku ngerasa aku gak bisa minta mamaku, karena aku gak punya timbal balik berupa nilai yang bagus sama seperti mamaku inginkan. Jadi aku dari kecil, pas masih SD aku tuh udah kerja. Aku jualan pop ice pernah, terus jualan alat tulis pernah, terus pas SMP SMA jualan pita lah, terus jualan cupcakes. Cupcakes itu bisnis aku yang paling aku suka dan aku bangga karena hasilnya banyak banget. Dan dari situ membuka banyak pikiran aku deh. Terus abis itu aku juga pernah jualan voucher. Bener kan? Jadi Vira pernah cerita sih sebenarnya, tapi aku lupa soal yang cupcakes. Tapi Vira pernah cerita dia emang suka jualan dari sekolah, dan itu menurut aku keren banget. Emang sih didikan mamanya hebat banget sih, bikin jadi kreatif gitu ya gak sih? Jadi semua yang ada di hidupku tuh I earned it, bukan dengan minta-minta seperti yang kalian kira. Aku anak tunggal berarti aku anak manja dan minta-minta. Semuanya diwujudkan
Dulu nih ya, kalau misalnya saudara-saudara Aku ketawa bukan karena ini nggak bener ya, cuman emang aku suka ketawa aja. No, this is really true. Aku salut banget sama orang yang banyak mau, tapi dia tuh usaha buat dapetin kemauannya dia gitu. Jadi sebenarnya tuh punya kemauan banyak mau, itu sebenarnya nggak masalah, asal mau berusaha buat dapetinnya, ya nggak sih? aku kan selalu ranking kan, saudara aku tuh pinter-pinter semua. Kalau mereka ranking tuh kayak di satu keluarga besar tuh sering Ini dikasih juga aku tahu hadiah kalau ceritanya. nggak uang. Terus dari orang tua yang masing-masing tuh dikasih PS lah, Nintendo DS lah, terus abis itu Game Boy, pokoknya kayak mainan-mainan yang pada waktu itu hits banget. Tapi aku enggak, karena aku itu dia, aku nggak ranking dan segala macem. Terus sedih banget dan kayak ngerasa gue pengen banget, tapi ya udah I earn it dengan cara yang lain, dengan cara mencari duit sendiri. Nonton ini tuh jadi mikir nanti gue kalau punya anak kayak gimana ya, kayaknya gue juga nggak tega ngelihat dia kayak sepupu-sepupunya dikasih kado terus dia nggak dapet apa-apa, tapi hasilnya jadi kayak Vira sih, jadi kuat dan jadi kreatif gitu. Jutek dan galak ini banyak Wait. banget. Kalian dapat dari mana impresi Vira jutek dan galak? Karena pertama kali aku ketemu Vira, aku langsung mikirnya dia tuh ramah banget karena dia tuh selalu senyum. Settingan mukanya dia tuh muka senyum, kayak muka happy, muka senyum, muka baik. Banyak juga yang ngomong kayak gini, kayaknya Kak Vira tuh katanya jutek dan galak, tapi nggak tahu ya aslinya baik kali ya atau ramah kali ya. Aku nggak ngerti kalian tuh bisa menjudge aku Sama, aku jutek juga dan nggak galak ngerti. itu karena apa? Apa karena aku kalau foto di Instagram selalu fierce, atau karena ada yang salah kah dengan aku yang lain? Please kalian Kasian komen jadi di bawah, karena aku insecure. pengen tahu banget. Kalau misalnya aku ternyata nggak nyadar kalau aku katain jutek dan galak, aku Oh, bakal usahain banget nggak, aku Fir. buat nggak katain Nggak, kayak gitu. Karena aku selalu usaha banget Iya. buat senyum dan ramah dan ketawa kalau in real life, cuman kalau di sosial media mungkin kelihatannya beda. Kalau jadi ibu, aku bakal jadi ibu yang strict itu enggak, aku nggak bakal kayak gitu. Sampai Steph sama Nadia juga pernah bilang kayaknya aku kalau jadi orang tua bakal jadi orang tua yang nyantai, karena aku nyantai banget, malah aku pengen punya anak, anaknya itu jadi sahabat aku, jadi kayak sama-sama nyantai sahabatan aja. Lah kayaknya yang bakal strict dan banyak aturan tuh kayaknya Tio, karena Tio bilang nanti kalau punya anak aku bakal strict dan aku bakal ngatur anaknya supaya gini, jadi we'll see lah ya guys. Orangnya bersih banget ya, gak mau kotor. Bener banget, sebagai orang yang sering sharing kamar sama dia, Vira tuh orangnya bersih banget, rapih banget ya, beda sama aku yang berantakan ya. Jadi kalau misalnya nih kita habis dari luar, pakai baju luar, itu nggak boleh duduk di kasur dulu. Tapi untungnya nggak pernah berantem sih soal bersih dan kotor atau berantakan dan rapi, karena kayaknya Viranya berusaha mengerti aku dan aku juga berusaha mengerti Vira dengan kayak gitu kompromi aja. Jadi kayak part gue bakal agak berantakan, bukan agak lagi sih, emang berantakan. Part dia aku nggak akan ganggu. Kalau bersih bangetnya bisa dibilang gitu. Cuman sebenarnya nggak sebersih banget itu juga sih. Iya, Intinya Fir. aku selalu berusaha, sekitar aku tuh selalu Denial. bersih, yang ada di lingkungan aku selalu bersih. Apartemen Dan di kalau Vira nggak Tio mau tuh kotor bersih itu salah. banget. Aku sebenarnya gimana ya? Emang aku suka jijian nih, misalnya kayak ada something yang kotor, kotor banget ya. Cuman kalau emang aku harus ke situ atau aku harus Wih. melakukan sesuatu di situ, harus berinteraksi sama kotor itu, ya aku nggak apa-apa gitu, aku bakal melakukan. Dan ntar aku tinggal bersih-bersih. Cuman yang aku nggak mau adalah aku nggak mau pulang ke tempat yang kotor. Bentar. Oh, ternyata maksud pertanyaannya kayak gitu. Tadi aku mikirnya tuh kayak nggak mau kotor, nggak mau kamarnya kotor, nggak mau barang-barangnya kotor. Tapi kalau misalnya untuk aktivitas yang kotor-kotor, ya Vira nggak ribet sih, dia kayak mau-mau aja. Jadi aku bakal selalu berusaha kamarku, rumahku, mobilku, pokoknya tempat kan, aku aku pulang itu tempat yang nyaman buat aku. Jadi bersih, nyaman, Bersih. wangi. Itu kayaknya semua orang pengennya kayak gitu kan. Jadi, Iya sih Vir, tapi ada orang yang kayak gue yang males. ambisius in a good way pastinya, dan selalu punya target. Ya itu bener banget. Artinya itu sifatnya Capricorn ya, ambisius. Bener. Ya cuman in a good way, aku nggak ambisius yang kayak jadi kayak di sinetron yang Apaan sih? jadi kayak gue harus mendapatkan itu Ulang. semua dengan cara apapun, dengan cara jelek pun gitu. Enggak ya guys ya. Introvert, sebenarnya aku nggak tahu sih aku bisa bilang introvert apa aku extrovert atau apa tuh yang dua-duanya, aku lupa. Kalau menurut aku Vira tuh lebih extrovert sih memang. Karena waktu itu dia pernah coba tes yang 16 personalities, dia dapetnya E. Dan selain itu juga memang Vira tuh kalau aku perhatiin dia kayak suka berinteraksi sama orang. Tapi ada juga waktunya yang dia emang pengen sendiri dan gak semuanya juga yang dia share ke orang-orang sih.
organize banget. Apakah OCD juga? Organize banget iya, cuman gak se-organize yang segitunya sih. Intinya aku tuh suka sesuatu yang simetris. Terus aku suka semua tuh pada tempatnya. Ya, itu aku organize. suka hal yang rapih. Aku suka yang kelihatannya tuh enak dimata. Ya, itu organize, Vira. Karena nyaman gitu loh. Aku lebih kayak pengen lingkungan aku tuh nyaman. Nyamannya mungkin kalau aku dengan cara kelihatannya rapi dan bersih. Royal di sini tuh yang aku tangkap tuh royal kepada orang yang sekeliling kita ya, maksudnya ringan tangan kan. Aku nih ya kalau misalnya udah sayang sama orang, siapapun, mau keluarga aku, sahabat aku, sama pacar aku, kalau aku udah sayang sama mereka, aku tipikal orang yang I'll do everything for you. Dan aku tuh kalau udah punya orang yang aku anggap sahabat, tuh bakal aku sayang banget, kayak kemana aja aku pasti bakal inget mereka dan kayak ini kan mereka suka, pasti aku bakal berusaha buat beliin, terus bakal berusaha buat ngeraktir. Bukan karena aku punya duit, kadang aku nggak punya duit juga, tapi aku sering banget tetap berusaha kayak pengen menyenangkan orang gitu loh. Itu happy banget bawaannya, sumpah. Suka ngatur. Kalau suka ngaturnya dalam konteksnya ngatur barang, terus ngatur jadwal, ngatur kehidupan aku ntar gimana ke depannya, itu benar. Cuma kalau buat ngatur orang sih aku enggak. Iya, setuju. Kayak aku tuh orangnya berantakan, yang aku bilang. Terus Vira orangnya rapih, dia tuh nggak akan ngatur aku kayak, nah dia ini taruh di sini nih. Dia tuh nggak akan ngaturin aku, tapi untuk dirinya sendiri dia tuh cukup rapi dan tegas. Tapi ke orang lain dia tuh nggak ribet gitu loh, nggak ya kayak lo harus ngikutin gue, nggak. Orangnya nggak tegaan, iya bener banget, aku nggak tegaan, apalagi sama orang-orang yang lanjut usia, lansia, aku nenek-nenek gitu, aduh nggak bisa. Iya, sama soalnya nggak bisa nyembunyiin muka kalau lagi bete. Enggak sih, aku malah jago banget kayak nyembunyiin muka kalau lagi bete, karena aku nggak suka nunjukin muka bete aku ke orang lain, karena menurut aku itu nggak sopan. Kalau ngomong belibet plus cepet banget, iya bener, aku kalau ngomong cepet banget, aku juga nggak ngerti sih kenapa aku ngomong cepet dan kapan awalnya aku bisa ngomong cepet banget dan belibet, aku lupa banget. Cuman emang iya aku ngomong cepet banget, aku kayak suka gemes gitu kalau ada orang ngomongnya lama banget, apalagi Tio nih, kalau lagi cerita tuh lama banget, aku tuh suka gemes. Jadi aku Steph sama Vira kalau cerita itu kita lumayan cepet ya, terutama emang Vira kalau ngomong cepet. Nah tapi Tio sama Mario kalau cerita, ya Allah udah ngomong yang lama, banyak side storiesnya. Aku sukanya tuh ngomong cepet, dan saking cepetnya aku jadi suka belibet, nggak sinkron gitu loh, sama mulutnya sama otaknya juga nggak sinkron. Oh, sudah selesai. Wow, kayaknya ini sejam deh. Udah selesai. Overall, Vira jujur sih menurut aku jawab-jawabannya, dan aku juga setuju sama banyak dari jawabannya Vira. Yang bikin aku paling kaget itu ada yang ngira Vira tuh jutek tuh. Aku kayak, kalian dapet dari mana? Sama yang ini sih, yang kayak dari lahir dan gak pernah susah. Mungkin karena ngelihat dari pembawaannya Vira mungkin aja maksud kalian karena Vira terlihat classy dan elegan gitu kali ya. Gue aja yang negatif soalnya dia tuh humble banget. Jadi ya, lanjut aja kita ke videonya Steph. Hai semuanya, balik lagi ke channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal bikin reacting to your assumptions about me. Jadi kemarin itu aku tanya di Instagram assumptions kalian tentang aku, kayak aku tuh personality-nya kayak gimana, atau aku tuh in general orangnya kayak gimana, dan banyak banget assumptions-nya, dan aku bakal bacain satu-satu. Ya nggak semuanya sih, yang paling common aku bakal react, tapi kayak satu-satu yang menarik juga aku bakal bahas. Dan di sini juga ada Mario. Gunanya apa? Takutnya kalau misalkan aku sendiri yang kayak memberi opini terlalu bias karena itu tentang diri aku, jadi ada orang lain di sini yang bisa menilai aku. Terus buat apa ada gue di sini ya? So, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi aku bakal mulai dari yang paling banyak. Jadi yang paling banyak itu adalah yang pertama, perfeksionis. Ini kayak ada 20-an lebih. Ada yang bilang perfeksionis banget, harus tertata banget hidupnya. Terus hidupnya teratur, terjadwal. Kalau berantakan riwo sendiri. Organize banget orangnya. Orangnya tertata banget. Pokoknya gitu-gitu deh. Dari dulu tuh aku sering banget dapet kata-kata kayak aku tuh perfeksionis. Guys, aku numpang masuk dulu. Ini aku lagi ngedit. Aku cuma mau ngasih tahu, mungkin aku jadinya nggak jelas di sini ngejelasinnya apa iya aku perfeksionis atau enggak. Intinya sepertinya iya, karena emang aku sesuai yang kalian asumsikan, aku tuh bener-bener semuanya harus tertata banget, terorganisir banget. Kayak aku harus tahu rencana aku besok, minggu depan, bulan depan tuh ngapain, dan pokoknya kayak tiap aku ada target tujuan aku mau ngapain, itu tuh harus ada
target kapan selesainya, dan kalau nggak sesuai sama rencana aku bisa stres. Jadi kayaknya iya aku perfeksionis. Jadi tadi pas pertama kali denger perfectionist, aku nggak langsung inget oh itu Stephanie banget. Jujur agak bingung karena aku nggak pernah mikir Stephanie itu perfectionist. Tapi pas denger deskripsinya, iya sih dia kayak gitu. Kayak emang dia tuh suka bikin plan buat hari dia tuh ngapain aja, dan orangnya cukup tertata, orangnya on time juga, bener-bener on time, kadang-kadang malah before time, bukan kadang-kadang sih, seringnya datang lebih awal, nggak bisa telat, udah berusaha ditelat-telatin juga tetap aja dia nggak telat gitu loh. Jadi kebayangkan orangnya structured banget tuh hari-harinya dia. Tapi kenapa aku nggak langsung mikir Stephanie itu perfectionist, karena dia tuh ngelakuin semuanya effortless. Orang yang aku bakal bilang perfectionist itu biasanya orang yang ribet karena detail banget, terlalu detail sampai kayak yang dipikirin tuh ribet banget. Mungkin Steph juga kayak gitu kali ya di internalnya, tapi eksternalnya tuh nggak kelihatan karena dia ngelakuin semuanya super effortless. Pas dia bikin Sam's, brand fashionnya dia, itu baru kelihatan sisi perfectionistnya dia banget sih. Yang assumptions kedua ini adalah cuek. Ada yang bilang cuek, santai, dan bodo amat. Actually tipe orang yang bodo amat, dingin, cuek. Kakak orangnya cuek ya. Doesn't give a shit to anyone, Kak. Wow. Cuek, orangnya cuek dan anak rumahan. Jadi banyak banget yang bilang aku cuek dan gak ribet, bilang gak mau ribet. Aku orangnya super chilled and laid back. Orangnya nyantai tapi cepet hidupnya, sistematis, tertata, suka ngerencanain sesuatu. Wow, ini iya kan? banget. Orangnya nyantai banget, kayak ya udahlah gitu. Nggak suka ribet, santuy, nggak suka ribet tapi teliti setiap detail. Aku nggak bilang Steph dingin. Tadi ada yang bilang dia chill deh kalau nggak salah. Nah, dia tuh nggak cold, dia cool dan chill. Dia bukan yang dingin, cold, distant, disconnected gitu, tapi dia emang chill, santai, nggak ribet. Ada bedanya. Sebenarnya aku tuh lebih towards gak mau ribet orangnya. Masalahnya tuh A gitu. Nah cara penyelesaiannya itu B dan C. Aku tuh orangnya gak ribet yang kayak aduh B atau C ya cara nyelesainnya. Orangnya udah langsung tahu aku harus ngapain untuk menyelesaikan masalah ini. Kayaknya juga kalian bisa berasumsi aku tuh cuek karena aku tuh mungkin di sosial media ya, kayak di Instastory gitu, gak begitu kayak ngurusin orang-orang. Di Indonesia lagi ada kontroversi ini, aku tuh gak jump into the bandwagon gitu. Aku gak ikutan ngebahas. Sebenarnya bukan karena aku nggak mikirin, aku tuh nggak gitu suka menggiring opini orang gitu loh. Ada orang-orang yang bilang aku tuh sombong. Nah dia yang bilang sombong banget sih kayaknya, jutek. Kalau orang pertama kali ngeliat aku sering banget dibilangnya kayak aku tuh orangnya sombong atau jutek gitu, karena aku tuh dapat banget turunan dari mamaku, mukanya tuh jutek gitu loh. Steph sama sekali nggak sombong, dia tuh salah satu orang yang gampang banget untuk ngajak orang ngomong duluan, untuk berusaha nyampur gitu sama orang lain. Kayak misalnya ada temen aku yang bukan di circle kita, dia tuh, atau temen Vira, dia tuh bakalan mau buat ngajak ngobrol, malah lebih luasan dia daripada aku kalau untuk ngajak ngobrol. Ramah, asik, humble, kelihatannya ramah banget. Humble parah, padahal sibuk banget tapi hampir selalu dijawab komennya kalau nanya sesuatu. Kalian banyak banget juga yang bilang aku orangnya rajin. Ada yang bilang orangnya nggak procrastinate, rajin, ambis, pekerja keras, hard worker, sincere person, and no drama. Tipe-tipe geng ambis di kelas tapi kalau di luar kelas eksis sekali. Wow, ambis banget, gak ada hari me time, pokoknya nggak bisa banget diem. Rapi, nggak suka berantakan, hardworking girl but always keep it low key. Wow, ini low key. Kalian semua bener banget. Kayak aku tuh orangnya bener-bener gak bisa. Jadi tuh dulu waktu kuliah, aku tuh gak mau mengakui bahwa diri aku ambis. Karena kan konotasi kata ambis tuh kayak negatif gitu kan buat anak-anak kampus. Kayak aku juga dulu low-key sering juga kayak anjir nih orang ambis banget sih kalau ada teman sekelas yang ambis. Nah tapi makin kayak kesini, kayak aku makin kerja, makin ngerjain sesuatu hal yang lebih aku sukain, kayak aku ngerasa wah gila, gue ambis banget. Aku juga gak pernah dapet vibe dia ambis di kerjaan sih. Tapi aku tahu dia orangnya susah puas. Nih bener banget, gak ada hari me time. Pokoknya gak bisa banget diem. Ini bener banget. Karena aku tuh gak bisa sehari gak ngurusin kerjaan atau apapun yang kayak kewajiban aku. Kalau enggak aku hari itu bakal kayak stres banget dan kayak bakal mau mengenjoy hari itu dengan nonton TV atau nonton apa gitu. Pasti aku langsung kayak aduh kayaknya hari ini harus ngapain ya untuk ngebales aku udah enak-enak. Kayak gue salah deh kalau gue hari ini nonton doang. Kayaknya gue salah deh kalau hari ini gue cuma tidur-tiduran gitu. Agak nggak boleh sih ya, karena agak effed up gitu. Itu entah kenapa guys, susah banget.
Emang manusia tuh aneh ya. Orang yang kayak aku tuh malah pengen banget, gila gue gimana caranya ya biar bisa rajin, biar nggak procrastinate. Tapi ternyata dari sisi orang yang rajin dan nggak bisa procrastinate tuh ada nggak enaknya juga, kayak jadi nggak bisa me time karena berasa bersalah kalau misalnya seneng-seneng atau nggak kerja seharian. Assumption selanjutnya adalah kaya. Ada yang bilang rich. Heran duit kakak sebanyak apa, kenapa skincare-nya rata-rata harga sultan. Terlahir dari keluarga tajir melintir. Gak pernah hidup susah kayaknya. Gila nih. Ngejudge-nya parah banget. Kayak itu sangat-sangat relatif. Tapi kalau misalkan kalian bilang aku gak pernah hidup susah tuh menurut aku agak salah. Karena aku pernah at some point di hidup kita nih di keluarga aku, kayak papaku waktu itu resign, beneran kayak nggak pernah dapat gaji lagi. Kalau misalkan kalian berasumsi terus kenapa kakak bisa beli skincare yang mahal gitu ya itu semua aku beli pakai duit aku sendiri. Selanjutnya assumptionsnya itu tentang pertemanan ya. Ada yang bilang banyak temen tapi lebih suka sendiri. Ada yang bilang hard to make new friend. Ada yang bilang punya circle kecil dalam pertemanan. Menurut aku tuh nggak susah bikin orang lain jadi teman aku. Tapi yang bikin susah jadinya sekarang aku punya teman dikit itu karena aku tuh jarang keluar. Parah banget emang aku tuh bukan tipe orang yang kayak teman itu segala-galanya. Bukan berarti aku nggak butuh teman ya. Ini don't quote on me, oke? Tapi menurut aku dengan personality aku yang ISTJ, emang aku tuh bukan orang yang harus ada koneksi banget ke teman setiap saat, setiap waktu, setiap hari tuh nggak sama sekali. Tapi ya kalau misalkan diajak sama teman aku ya aku mau gitu loh, bukan yang kayak langsung kayak apaan sih gue nggak mau, enggak juga. Mungkin aku share kayak sebagai temennya gitu kali ya. Iya, pokoknya aku punya temen yang emang sering ketemu, kayak mungkin 2 minggu sekali gitu ketemu. Tapi aku juga ada temen yang kayak Steph, jadi emang ya nggak usah sering-sering ketemu, tapi sekalinya ketemu kita tuh bisa ngobrol yang dalam, bisa cerita apa aja, bisa heboh, bisa seru, dan orang tuh beda-beda. Sebagai temennya emang harus ngerti aja sih kalau dia tuh kayak gitu. Terus selanjutnya ada yang bilang aku marah. Ini tentang marah ya. Apakah Steph pemarah atau suka nangis? Orangnya pemarah, judes. Aku bisa bilang aku iya banget. Aku tuh orangnya galak, aku orangnya tuh gampang marah. Aku nggak pernah berantem sama Steph. Nah, mungkin kalian bisa nonton videonya Steph dan dengerin dari sisi Mario, karena Mario pasti intensitas ketemunya lebih dari aku. Ngingi manja abis ke pasangan. Kayak Iyo tuh sampai kadang kayak bingung. Aku tuh suka banget kayak tiba-tiba harus kayak Iyo jangan dulu deket-deket gitu. Tapi ya mungkin considering kita juga udah 9 tahun pacaran, jadi menurut aku juga kayaknya kelingi-kelingi kayak gitu kayaknya udah nggak ada ya. Di antara Steph sama Vira, Steph itu masih yang aku bisa kelingiin. Kelingi dalam arti bukan yang kayak lo lagi di mana, gue ikut dong. Itu mama Steph gue udah dicuekin kali. Tapi maksudnya bisa yang kayak nyender, bisa peluk, itu bisa ke Steph. Karena aku ngerasanya Steph tuh juga lebih touchy, ya pokoknya dia touchy. Tapi kalau Vira itu lebih awkward lagi masalah touch. Dia paling gak bisa dipegang tangannya. Kalau sama Steph tuh aku masih bisa sekali-sekali kayak gitu. Jadi aku kaget juga nih dia bisa kayak gitu sama Mario. Oke guys, pas banget nih sekarang udah mau hujan. Aku bakal ngakhirin video ini. Semoga kalian suka video ini. Yeay, video selesai. Ya kalau buat Steph, aku jadi baru menyadari sifat-sifatnya yang ambisius dan perfectionist yang sebenarnya tanda-tandanya tuh udah kelihatan, tapi karena dia effortless banget selama ini, jadi aku nggak pernah mengasosiasikan kata-kata perfectionist ke diri dia. Tapi sisanya bener sih, aku setuju dia introvert, hard worker, nggak suka ngulur-ngulur waktu, suka cerita, bawel, berisik, heboh. So ya itu aja videonya. Thank you so much for watching. Ini lumayan mengurangi kekangenan aku sama Steph sama Vira. Soalnya kan belum bisa collab juga. Biasanya kita suka bikin vlog bareng-bareng kalau lagi traveling, tapi tahun ini kayaknya nggak bisa traveling. So I'll see you guys on my next video. Bye-bye.